Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Hairiah dengan NIM 1022145, Program Studi Hukum Pidana Islam Lokal 6A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH dengan materi Sistem dan Pola Pemidanaan. Baik, langsung saja. Konsep pola dan sistem pembinaan dalam KUHP oleh Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan atau pidana dan cara pemidanaan. M. Solahuddin menyatakan bahwa masalah sanksi berupa hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai atau value dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem pemidanaan memegang posisi strategi dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai salah satu pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan dan dioperasionalkan secara konkret sehingga bisa dijatuhin sanksi atau hukuman pidana. Sedangkan menurut para ahli, antara lain adalah menurut Barda N. Arif, pola pemidanaan merupakan pedoman atau pembuatan atau penyusunan pidana yang dibentuk oleh undang-undang yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan berupa pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Hukum pidana menentukan jenis-jenis pidana menentukan jenis-jenis hukum pidana atas pidana pokok atau pidana tambahan. Hal ini secara tegas dirumuskan di dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi pidana terdiri dari yang pertama pidana pokok, yang kedua pidana pokok atau pidana matib, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Yang pertama yaitu pidana pokok terbagi pidana matib, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Sedangkan yang kedua yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan itu seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Adapun tujuan dari pedoman dalam sistem pemidanaan di Indonesia tujuan pemidanaan pada dasarnya tentang tujuan ingin dicapai dengan suatu pembinaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri. Yang kedua, untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan. Yang ketiga, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari program. Menurut Profesor Raslan Shahib mengenai 3 alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khusus. Alasannya yang ketiga yaitu pengaruh pidana dan hukuman bukan semata-mata diajukan pada penjahat, tetapi juga ditunjukkan kepada si penjahat, tetapi juga mempengaruhi orang-orang yang jahat, yaitu warga masyarakat yang menjadi norma-norma non-masyarakat. Dari masyarakat itu sangat jelas terlindungi bahwa tujuan hukum atau pemberian pidana adalah di samping untuk si penjahat itu sendiri, tetapi juga untuk masyarakat secara umum agar taat
terhadap norma-norma. Ditetapkan tujuan pemidanaan, terkandung maksud agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan terpidana, sehingga dapat mencapai tujuan. Di samping sistem pemindahan ini adalah sistem pertujuan purposive system atau RUU KUHP. Pada tahun 2019 menyebutkan tujuan pembinaan dalam pasal 52 yang berbunyi pemidanaan bertujuan yang A. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar terjadi orang yang baik, agar narapidana menjadi orang yang baik dan berguna. Yang ketiga atau C, yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Yang D, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Adapun pedoman pemidanaan atau yang disebut dengan guidance of sentencing, hal yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan jenis berat atau ringannya hukuman, lebih merujuk ke arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudikatif bagi hakim. Dengan acuan pada pedoman pemidanaan ini, maka hakim yang antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya dapat mempertimbangkan antara kasus-kasus kejahatan narapidana tersebut, mempertimbangkan yaitu berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Berat hukum pidana yang akan dijatuhkan akan terdapat keserasian, sehingga pidana yang dijatuhkan pun akan mendapatkan adil satu sama lain, dan narapidana tersebut setelah dipidana harus merasakan rasa efek jerahnya terhadap narapidana supaya tidak ada melakukan kejahatan kembali. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.